Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai ekspresi reguler atau regular expression. Outline dari pertemuan kita hari ini adalah penerapan ekspresi reguler, notasi ekspresi reguler, hubungan ekspresi reguler dan finite state automata, FSA untuk bahasa reguler. Ekspresi reguler. Bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang menerimanya. Jadi dari pertemuan kedua sampai dengan sekarang, pertemuan ke-6, Ibu sudah menjelaskan mengenai sebuah string dapat diterima oleh FSA ataupun ditolak oleh FSA. Masih ingat kan? Sebuah string diterima oleh FSA apabila sampai dengan final state. Jadi di sini bahasa ini disebut bahasa reguler jika ada sebuah string yang dia dapat diterima oleh FSA tersebut. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana melalui ekspresi reguler atau regular expression. Suatu bahasa dinyatakan reguler jika terdapat FSA yang menerimanya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Contoh penerapan ekspresi reguler ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia komputasi adalah misalnya pencarian searching untuk untai kata atau karakter string pada suatu file. Jadi semisal kalian membuka PDF, setelah itu kalian menekan Ctrl F untuk menemukan kata. Semisal kalian ingin menemukan keyword tentang expression reguler, nah, kalian ketikkan expression reguler, maka secara otomatis ya searching atau algoritma searching yang ada dalam file tersebut akan mencari untai kata yang sama seperti yang Anda masukkan dalam keyword tersebut. Bahasa biasanya ada pada text editor seperti PDF ataupun Sublime yang sering menggunakan Sublime. Pada kompilator, expression reguler diaplikasikan untuk melakukan analisis lexical atau sering disebut lexical analyzer. Jadi, di sini dari expression reguler kita juga bisa membuat dalam bentuk NFA dengan emove. Ingat, emove, kita sudah mempelajari emove ini di pertemuan ke-5 kemarin. Maupun expression reguler ke DFA. Di sini definisi ekspresi reguler. Kalau ada seperti ini atau ini, ya berarti dia dibaca himpunan kosong. Kalau empty ini, string kosong adalah ekspresi reguler. Jadi, kalau ada himpunan kosong, dia termasuk sebuah ekspresi reguler. Ada empty atau emove atau emove ya ini ya berarti ya. Kalau menurut pertemuan ke-5, dia merupakan ekspresi reguler. Untuk setiap A, di mana A adalah himpunan dari sebuah abjad, maka A adalah ekspresi reguler. Di sini abjad atau input ya, sigma. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, A koncatenasi B, dan A asterik atau clean adalah ekspresi reguler. Himpunan kosong yang melambangkan himpunan kosong tersebut atau tidak punya anggota. Sedangkan empty adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu apa? String kosong. Jadi kalau kita bertemu dengan simbol ini artinya himpunan kosong. Dia tidak memiliki anggota. Tetapi kalau kita menemukan emove, dia adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Kita lanjutkan. Notasi ekspresi reguler. Kalau ada A, terus di sini ada tanda star ataupun bintang. Dia dinamakan asterik atau clean. Di sini artinya string tersebut bisa muncul 0 sampai dengan n kali. Jadi dia bisa dibaca tidak ya. Dia dibaca 0, berarti dia tidak muncul kosong ataupun bisa dibaca berkali-kali. Dia ya, kalau asterik diingat-ingat, asterik atau bintang atau star atau clean
dia itu bisa muncul 0, berarti dia itu tidak muncul sama sekali, ataupun muncul ber-n kali, berarti berkali-kali bisa. Kalau superscript di sini, di mana string bisa muncul 1 dan n kali. Jadi di sini minimal 1 dan bisa diulang n kali, sebanyak n kali. Dia minimal 1. Beda dengan asterik atau clean atau star. Di situ kalau asterik dia minimal adalah kosong. Jadi 0, muncul 0. Dia tidak muncul sama sekali. Superscript atau union, ya union di sini, union. Kalau di sini superscript tuh pada posisi atas di kanan bagian abjad ini. Kalau plus ini untuk union biasanya di tengah-tengah. Dia menghubungkan antara satu string dengan string yang lain. Seperti union ini, dia menghubungkan string A dan B, ini union. Sama halnya dengan plus, plusnya berada di sini atau unionnya berada di sini. Stringnya adalah A, B. Di sini gambar mesinnya untuk union seperti ini. Jadi dari Q0 dia bisa di input A, dia bisa ke final state, di input B, dia juga bisa ke final state. Kita perhatikan mulai dari asterik lagi. Kalau kita perhatikan asterik, dia di input A, terus berkali-kali dia sampai dengan final state. Kalau dia tidak diberi inputan, dia sampai final state enggak? Iya, karena apa? Start state-nya juga sebagai final state. Kalau superscript, kita lihat superscript. Superscript adalah minimal 1, berarti dia harus membuat 2 state, di mana state Q0 dan Q1 adalah sebagai final state. Di input A, dia langsung ke final state. Kalau A juga dia final state. Titik atau konkatenasi, artinya A concat B. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan kelima, concatenation adalah penggabungan ya. Jadi dia dijadikan satu AB. Penggabungan itu union, maaf, konkatenasi itu sendiri. AB berarti jika diberi inputan AB, dia sampai dengan final state. Jadi yang dinamakan expression regular adalah bahasa yang dapat diterima oleh FSA. Sehingga di sini kita menciptakan sebuah mesin di mana mesin tersebut bisa diterima oleh bahasa reguler yang kita inputkan. Diingat-ingat, asterik atau clean atau star, dia itu muncul 0 atau n kali, banyak kali. Superscript, dia tandanya berada di kanan atas, dia itu bisa muncul 1 kali ataupun ber-n kali. Union itu dia cabang, jadi dia mempunyai cabang 2, A atau B. Jika di input A, dia bisa sampai final state. Bila di input B, dia juga bisa sampai final state. Kalau concat, dia A dan B ini seringnya kita konkatenasi. Jadi sehingga Q0 masuk ke Q2A, Q2 masuk Q1B, dan seterusnya. Contoh ekspresi reguler. Jadi di sini ada beberapa contoh yang sudah Ibu berikan. Sederetan 0 minimal 0 buah. Sederetan 0 minimal 0 buah. Jadi ada 0 tetapi dia itu sederetan 0. Jadi di sini bisa kita tuliskan sederetan 0, ekspresinya minimal 0 buah. Jadi 0 buah. Kita cek terlebih dahulu, sebentar. Kita hapus. Minimal 0 buah. Jadi yang muncul adalah minimal 0 buah. Berarti dalam string 0 itu ada empty atau kosong atau move. Karena dia 0 buah, kosong. Berarti dia menggunakan asterik atau clean. Jadi di nomor 1 tersebut kita insert simbol equation. Kita cari yang empty. Oke. Jadi mulai dari empty, terus minimal kan 0 buah. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, sederetan 0
minimal satu buah ekspresinya. Bu, kalau satu buah berarti bisa kan Bu menggunakan yang superscript? Boleh, berarti kalau menggunakan superscript 0, setelah itu atasnya di superscript. Jadi ekspresinya 0, atasnya di superscript. Jadi 0, di sini superscript. Oke, ini. Atau boleh menggunakan asterik pun boleh. Kalau menggunakan asterik kan minimal dia satu buah yang keluar. Berarti 0 gini untuk dia minimal 1. Dan kita buat lagi ya menggunakan asterik. Ini menggunakan asterik. Jadi artinya 0 ini kan bisa muncul minimal 1 kali. Asterik kan boleh nggak muncul, jadi 1. Nanti kalau mau keluar 2 berarti 0. Dari asterik ini keluar 0. Jadi 0, 0. Sama halnya seperti superscript. Sama, ini sama ya. Ketiga, sederetan 0 minimal 1 buah. Diikuti sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih ya. Kita logikakan dulu. Sederetan 0 minimal 1 buah. Berarti kita punya 0 minimal 1 buah kan? Minimal 1 buah diikuti dengan sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Nah, jadi ini minimal 1 buah dan diikuti. Jadi minimal 1 buah berarti 0 1 buah, kita ikuti yang lain. Pakai ini. Setelah itu diikuti 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Berarti di sini kita tambahkan lagi. Ini 1. Oke, maaf. Ini 1. Ini 1. Jadi gini. Jadi kalau maaf, superscriptnya ini hilang. Maaf. Asteriknya ini hilang, kan dia bisa keluar 0, 1. Semuanya minimalnya 1 buah. Jadi kalau dia asterik, ingat-ingat, dia kalau ya pembacaannya kan boleh kosong, boleh banyak kali. Jadi kalau kosong berarti kan 0, 1 saja. Sederetan bit 0, 1 sembarang diawali dengan 0 yang diakhiri dengan 1. Ya. Sederetan bit 0 dan 1 sembarang diawali dengan 0, jadi dia diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Jadi di sini kan bisa memilih union, itu kan 2, ya kan? Union itu kan 2. Jadi kalau ini bisa dipilih 0, 0, 1, boleh. 0, kalau ini hilang berarti 0, 1 saja, ya kan? Ingat-ingat, asterik kan minimal 0, jadi ini hilang 0, 1, betul. 0, 0, 1, betul. Karena dia di sini 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Begitu. Selanjutnya, sederetan 1 dengan jumlah genap, hati-hati. Di sini jumlahnya genap. Berarti kita mulai dengan ya sederetan 1, bit 1 ini 2. Kita menggunakan 2 karena biar dia hasilnya genap. Ekspresinya seperti ini. 1, 1 di sini. Kita tambahkan lagi 1, satu-satunya ini dikurung ya. Setelah itu diberikan asterik. Bu, kenapa Bu? Ini satunya harus 2. Kalau satunya hanya 1 di dalam kurung sini, berarti dia akan ganjil. Ya kan? Karena 3. Dia kalau keluar semua kan 3. Di sini padahal mintanya genap. Jadi di sini seperti ini. Kita lanjut. Oke, kita rapikan saja. Sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti sederetan 1 dengan jumlah ganjil. 0-nya genap. Jadi kita pakai yang nomor 5, 0-nya genap. Kalau satunya ganjil seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi 1 di dalam asterik ini, kita ini 1, yang belakang ini kita juga berikan 2, yang depannya 1 biar dia keluarnya selalu ganjil. Kan 1, kalau keluar lagi ntar 3, kalau keluar lagi. Jadi tadi Ibu salah, kalau memang ganjil harusnya sini, di sini. Bukan yang di belakang kurung. Oke, kita lanjutkan. String apakah ekspresi reguler berikut? Kalau ada 1,0 berarti dibacanya sederetan bit 0
dan 1 dengan jumlah sembarang dan susunan sembarang. Jadi kalau kayak gini kan bisa keluar 1, 1, 1, 1 atau 1, 0, 1 dan seterusnya. Dia kan di sini kan union, jadi bisa digabungkan. Kalau ini berarti sederetan bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang, urutan juga sembarang, diikuti dengan deretan bit 1. Kalau asterik diingat-ingat berarti minimalnya dengan jumlah 0 atau lebih. Iya. Kalau seperti ini yang sudah Ibu jelaskan. Jadi deretan 0, kosong, ya kan? Atau genap. Diikuti dengan deretan 1, dia boleh kosong dan genap karena di sini dia jumlahnya 2. Jadi dia akan munculnya genap terus. Di sini sama, berarti dia kalau sini atau kalau di sini pun sama. Berbeda di sini ada unionnya. Di sini tidak ada. Jadi string kosong. Jadi kalau kayak gini kan harusnya kalau ini kan concat menggunakan titik ya sebetulnya. Jadi dia harus keluar dua-duanya. Kalau ini kan salah satu keluar boleh. Kalau di sini string kosong atau berisi bit 0 genap dan bit 1 genap dan sembarang. Dalam posisi sembarang. Selanjutnya, apabila R adalah expression regular. Jadi kita ketahui R adalah expression regular. Language of R, bahasa R dibentuk dari bahasa reguler, tentukan dari R. R itu AA, terus itu asterik. Berarti dia minimal lambda. Lambda ini apa berarti? Kosong. Dia bisa keluar kosong. Terus minimal keluar kosong. Setelah itu AA. Kalau keluar lagi apa? Berarti A-nya ada 4. A. Kalau keluar lagi berarti ada berapa? 6 dan seterusnya. Jadi dia jumlahnya genap. Sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk matematis ini A kuadrat N. Jadi di sini bentuknya A kuadrat N. Di sini bentuknya adalah A kuadrat N. Gini. Ini A ya. A kuadrat N. A kuadrat N, di mana N lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Kalau 0, Bu, yuk, 2A, 2N. Berarti 2 kali 0, 0. A pangkat 0? 1. Nah, kosong, ya kan? Di sini, kalau AA, ya, diperhatikan, di sini asteriknya di dalam A ini. Kalau ini kan di luar kurung, kalau ini di dalam A. Kalau ini di luar kurung, berarti dia minimal adalah A, ya kan? Jadi di sini language yang dikeluarkan kan dia bisa A, ya kan? Ini hilang semua. Bisa A, B, ya enggak? Kalau ini kan A-nya yang keluar, A aja, ya kan? Terus ininya kosong semua. Kalau keluar 1 berarti A, B. B-nya keluar 2 karena kenapa? Dia asteriknya berada di luar kurung. Terus kalau keluar lagi A-nya keluar berapa kali? 3 kali semisal, 2 kali semisal. A. B-nya keluar 2 kali. B. 2 kali karena kenapa? B ini kan genap, selalu 2 munculnya. Jadi di sini seperti ini. Untuk bentuk matematisnya berarti A pangkat N di mana B 2M plus 1 N M lebih besar sama dengan 1. Jadi A pangkat N. A pangkat N ini adalah kalau N-nya misal N-nya 0. N-nya 0 berarti B-nya muncul 2M plus 1. Jadi N pangkat 0, A pangkat 0 kan 1, ya kan? B 2M plus 1. 2 kali 0 berapa? 0 plus 1. 1 berarti B-nya muncul 1 kali yaitu BB. Begitu. Berarti kalau ini hilang seperti ini dan seterusnya. Untuk bahasa reguler ini memang lebih sulit daripada materi sebelumnya. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba dan latihan. Contoh, kalau di sini adalah hubungan ekspresi reguler dengan FSA. Jadi yang diketahui adalah bentuk ekspresi regulernya, kita diminta untuk membuat FSA-nya. Yang pertama, diketahui bahasa reguler, ekspresi reguler 0 atau 1
asterik. Jadi pertama-tama kita langkah pertama membuat 2 state. Bu, state-nya harus dinomori nggak perlu dinomori juga nggak apa-apa. Kita buat lingkaran aja, di mana lingkaran ini dan ini dia diberi inputan 0, ya kan? Dia berjalan dari 1 ke 2. Setelah itu, ini harusnya final state ya. Ini final state. Jadi R2 di sini atau ya 0 atau 1. Kalau diberi 0 atau 1 dia bisa mencapai final state, dan sini asterik. Asterik berarti kalau kosong pun dia mencapai final state. Sama seperti yang Ibu jelaskan di sini. Ya, bentuknya seperti ini kalau asterik. Jadi ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya 0 digabungkan dengan 0 union 1 asterik. Jadi tadi yang R1 kan seperti ini. Yang R2 bentuknya seperti ini. Ya kan? Jadi terbentuk seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada kan? Mudah. Hubungan ekspresi reguler dengan FSA mudah untuk tipe, kalau yang ini untuk tipe NFA ya, karena string yang keluar itu jumlahnya berbeda. Di sini hanya 0 saja, di sini 01. Oke, sekarang ekuivalensi NFA move dengan ekspresi reguler. Kalau tadi itu kan bentuknya NFA biasa, tidak menggunakan move. Kalau sekarang kita menggunakan move, di mana kita punya rumus baru lagi, Ibu perbesar. Kalau move kosong, bentuknya seperti ini. Kalau himpunan kosong, dia 2 seperti ini tanpa ada transisi. Bentuk umum R seperti ini. Alternation atau sering disebut dengan apa? Ingat alternation, union. Jadi R1 union R2 atau dibacanya, penggabungan. Jadi di sini digabungkan ditambah final state dan start state yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan kelima. Konkatenasi digabungkan ya, setelah itu ditambah final state dan start state. Kalau clean, di sini clean closure atau asterik bentuknya seperti ini. Ini Q0, ini Q1, di mana Q0 bisa ke Q1 ya. Ini bisa kembali lagi ke state-nya lagi yang R ini. R ini nanti berisi expression regulernya. Jadi diperhatikan, dipahami dan dihafalkan bentuk move ini. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini masih mudah. Kalau tadi contoh pertama adalah dalam bentuk NFA. Kalau ini dalam bentuk DFA. Ekspresi reguler yang ekuivalen dengan DFA di samping adalah 1. Berarti kita kan ingat-ingat 1 ini asterik. Jadi ini asterik, bisa kosong, bisa muncul banyak kali. Berarti kalau dibaca ini minimal bahasa yang diterima oleh mesin tersebut adalah 0, karena ini hilang ya. Ini hilang, yang ada asteriknya hilang, dia kan 0. Minimal 0 ya, dia dapat diterima oleh mesin DFA tersebut. Jadi minimal 0 ini. Yang asterik dia kembali ke dirinya sendiri. Bu, apakah selalu kalau asterik itu kembali ke dirinya sendiri? Tidak. Nanti Ibu berikan contoh soal yang lain ya. Ekspresi reguler tersebut menyatakan bahwa bahasa yang terdiri dari string yang dimulai dengan 0 ya atau lebih pada 1 kemudian memiliki sebuah 0 dan diikuti oleh string para 0 dan para 1. Maksudnya dia minimal adalah 0. Ya, kalau ini kan asterik hilang kan 0. Karena ini di 0-nya nggak ada asterik ataupun nggak ada superscript. Kalau semisal yang keluar itu 1, 0, 0, berarti 1, 0, 0. Dia juga final state. Yang keluar 1, 1, 0. 1, 1, 0. Juga final state. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 juga sama. Jadi di sini secara ringkas bahasa tersebut terdiri dari para 0 dan para 1 dengan sedikitnya 1, 0. 1, 0 aja sudah diterima. Begitu. Tadi masih DFA yang biasa. Di sini hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata sudah menggunakan move. Ya, di sini nanti pasti ada perintah dia menggunakan move atau tidak. Jadi nanti mohon diperhatikan ya. Untuk yang soal pertama tadi di sini dia NFA biasa.
Kalau di sini ini sudah menggunakan move 0, berarti kan Q1, Q0, Q1 diberi inputan 0, ya, dia sampai dengan final state. 1, dia membuat R2, Q3 sampai Q4 1. Bu, Q2-nya di mana? Jadi untuk memudahkan kalian, alangkah lebih baiknya tidak usah diberi penomoran. Biar kalian tidak bingung. Ini 1, diberi inputan 2, 3. Jadi 2, 3 di sini kan 2, 3 baru masuk final state. 2, 3 masuk final state. Ingat-ingat, ekspresi reguler adalah FSA, ada suatu bahasa yang dapat diterima oleh FSA. Berarti di input 0 bisa diterima oleh FSA, di input 1 bisa diterima oleh FSA, di input 2, 3 bisa diterima oleh FSA. Sekarang kita gabungkan antara 1 dan 2, 3 menggunakan union. Hati-hati di sini ada union, atau berarti 1, 2, 3 kita gabungkan menggunakan union seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan kelima menggunakan move, berarti ditambah satu state, start state, dan ditambah final state, di mana R1 final state-nya dipindah ke final state gabungan dan R2 final state-nya diganti di R gabungan juga. Ini Q3 dan Q5 yang tadinya menjadi start state diubah menjadi Q2 di sini. Q2 ini gabungan Q start state gabungan dari R1 dan R2 dan R4, maaf. R2 dan R3. Ini gampangnya gambar untuk R4. Untuk gambar R5-nya dari R4, ya kan? Karena di situ ada, ya, diingat-ingat, ada clean atau asterik. Berarti kita pakai rumus ini, dia kembali ke dirinya sendiri, Q0 ke Qf. Jadi di gambar kelima, Q0 ke Qf, jadi Q1 ke final state, dan ini kembali ke dirinya sendiri. Hati-hati, dari 4 dan 5 kita tambahkan 1, ini kan gambar R, ya kan? Kita harus menambah 2 state lagi, yang baru untuk Q1 dan Q9, di mana R ini bisa kembali lagi, ya kan, tadi seperti rumus, dan ini ke sini. Setelah itu baru digabungkan dengan 0 yang R1 tadi. Selesai. Bu, kok lebih sulit ya yang ini? Iya, karena kalau menggunakan move akan lebih rumit. Oke. Tadi kalau yang diketahui adalah expression regulernya. Kalau yang diketahui adalah sebuah gambar, kita diminta untuk mencari bahasa apa yang dapat diterima oleh gambar tersebut. Yang pertama, bagi mesin menjadi mesin yang hanya memiliki satu state akhir. Berarti kan di sini bisa cabang nih, karena final state-nya ada 2. Ada 4 dan 3, berarti di sini ada 2 bahasa yang dapat diterima oleh mesin tersebut, di mana bahasa mesin pertama dengan final state 4 itu dapat menerima AB, ya kan? Minimal AB. Bahasa ini untuk yang final state-nya 4, ya kan? AB bisa diterima oleh mesin tersebut. A, U, B di sini A atau B. Jadi ini untuk tambahan saja. A atau B dia asterik, di mana A atau B ini boleh keluar ataupun boleh kosong. AB berarti minimal AB sudah diterima. Jadi kalau ini kan atau, hanya salah satu saja yang dipilih. Misal ABA, ABA, dia bisa. ABB, ABB juga bisa. Jadi AUB ini adalah atau bentuknya. Di sini asterik. Mesin kedua hanya lebih singkat di sini dengan final state 3, mesin kedua dapat menerima AA saja. Setelah itu kita gabungkan AB, AUB asterik, union AA. Kita distribusikan. Di sini kan bisa diminimalkan, berarti yang sama keluar ya, AA di sini keluar. Jadi A, B, AUB asterik, U, A. Karena di sini kalau di perkalian distribusi, di konkat distribusi AB, ya kan? Setelah itu di sini AA. Bu, kalau jawabnya cuma sampai yang pertama ini aja, boleh nggak, Bu? Boleh, sangat diperbolehkan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Kita bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.